Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu sistem penggajian di PT Rusama Sarana Usaha. Sejarah singkat PT Rusama Sarana Usaha. PT Rusama Sarana Usaha adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang untuk PT Indonesia Power. Berdomisili di Gedung X PT PLN Proyek Jalan Yos Sudarso, Komplek PLTU Suralaya, RT 004 RW 001, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Banten, dengan nomor pos 42439 yang berdiri sejak tanggal 23 bulan Desember tahun 2013. Seperti tertulis pada Akte Notaris nomor 39 di hadapan Notaris Joniva SI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cilegon, Wilayah Kerja Provinsi Banten. Pendiri PT Rusama Sarana Usaha pada saat itu atas kuasa pemegang saham, yaitu pada tanggal 23 Desember 2013 bertempat di PLTU Suralaya sebagai berikut. 1. Koperasi Rusama jabatan direktur dikuasakan kepada Irwan Irawan. Kedua, Persatuan Pegawai UK Suralaya jabatan komisaris dikuasakan kepada Landep Wahjuni. Ketiga, Persatuan Pekerja Kop Rusama jabatan komisaris dikuasakan kepada Muhammad Fahri. Selanjutnya, hasil penelitian sistem penggajian di PT Rusama Sarana Usaha. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di PT Rusama Sarana Usaha adalah sebagai berikut. 1. Cekrol kegiatan kerja karyawan. Kedua, daftar gaji karyawan via Bank BNI. Ketiga, daftar gaji karyawan via Bank BRI. 4. Daftar potongan PPh, BPJS, PPKR atas gaji karyawan via Bank BNI. Kelima, daftar potongan PPh, BPJS, PPKR atas gaji karyawan via Bank BRI. 6. Rekap daftar gaji karyawan via Bank BNI. 7. Rekap daftar gaji karyawan via Bank BRI. 8. Surat permohonan upload gaji ke bank. 9. Bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian di PT Rusama Sarana Usaha adalah jurnal umum. Sedangkan fungsi yang terkait itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pencatat waktu. Fungsi pencatat waktu bertanggung jawab untuk mencatat waktu hadir semua karyawan dan izin keluar karyawan. Fungsi pencatat waktu ini dikoordinasi oleh bagian personalia dan umum. Yang kedua, fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi ini bertanggung jawab membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan potongan beban setiap karyawan selama jangka pembayaran gaji. Fungsi ini dikoordinasi oleh bagian akuntansi. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya gaji ke dalam jurnal dan memasukkan ke dalam komputer. Yang keempat, fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertugas dalam pembuatan bukti pembayaran yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan yang ditransfer melalui Bank BNI. Penyerahan bukti pembayaran tersebut dilakukan oleh kasir disertai dengan surat pemindah bukuan dan daftar pembayaran gaji yang dibuat. Flowchart pada kolom karyawan. Karyawan tetap maupun kontrak mengisi form karyawan, menyerahkan data form karyawan tersebut ke bagian departemen masing-masing, mengisi form kartu waktu dan jam kerja yang dibuat oleh departemen masing-masing, mengembalikan form waktu dan jam kerja yang telah diisi kepada departemen masing-masing, menerima slip gaji beserta uang yang diberikan oleh administrasi penggajian, memberikan tanda terima slip gaji kepada departemen masing-masing. Selesai. Flowchart pada kolom departemen masing-masing. Pertama, menerima dan merekap data form dari karyawan, kemudian menginput data karyawan dari form yang telah diterima, mengarsip data form karyawan yang sudah diinput berdasarkan nomor urut. 2 lembar dokumen data karyawan diberikan kepada Departemen MSDM, membuat form kartu waktu dan jam kerja, dan memberikannya pada karyawan untuk diisi.
menerima form kartu waktu dan jam kerja dari karyawan yang telah diisi, menginput data dari form ke kartu waktu dan jam kerja karyawan, mengarsip form kartu waktu dan jam kerja karyawan yang sudah diinput berdasarkan nomor urut, mencetak kartu waktu dan jam kerja karyawan, memberikan 1 lembar dokumen kartu waktu dan jam kerja karyawan kepada Departemen MSDM, memberikan 1 lembar dokumen kartu waktu dan jam kerja karyawan ke bagian administrasi penggajian, menerima tanda terima slip gaji dari karyawan, membuat laporan penerimaan slip gaji. 2 lembar dokumen laporan penerimaan slip gaji karyawan diberikan kepada administrasi penggajian, kemudian selesai. Yang ketiga ada flow chart Departemen MSDM. Menerima dokumen data karyawan dan dokumen kartu waktu dan jam kerja karyawan dari departemen masing-masing karyawan. Mencocokkan data karyawan dengan kartu waktu dan jam kerja karyawan. Menginput perubahan jumlah dan tingkah kenaikan dan informasi baru data karyawan. Menginput perubahan jumlah dan tingkat kenaikan dan informasi baru data karyawan. Memberikan 1 lembar dokumen data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi karyawan baru kepada bagian administrasi penggajian. Mengarsip 1 lembar dokumen data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi karyawan baru berdasarkan nomor urut, selesai. Yang keempat ada flowchart pada kolom administrasi penggajian. Menerima dokumen berisi data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi karyawan baru dari Departemen MSDM. Menerima dokumen kartu waktu dan jam kerja karyawan dari departemen masing-masing karyawan. Memeriksa kartu waktu dan jam kerja karyawan lalu menyesuaikannya dengan informasi perubahan data gaji karyawan. Mengecek dan menginput data karyawan yang sudah diperiksa. Memberikan 1 lembar dokumen penggajian ke bagian manajemen. Mengarsip 1 lembar dokumen penggajian berdasarkan nomor urut. Membuat slip gaji berdasarkan cek penggajian yang dikeluarkan oleh bagian manajemen. Menginput tarif pajak pendapatan pada laporan pemotongan pajak. Menginput tarif asuransi pada laporan asuransi. Mengeluarkan dokumen slip gaji karyawan. Memeriksa gaji-gaji sesuai dengan slip gaji karyawan. Memberikan slip gaji karyawan beserta uang kepada para karyawan. Menerima laporan penerimaan slip gaji karyawan dari departemen masing-masing karyawan. Membuat laporan penggajian berdasarkan laporan slip gaji karyawan. Memberikan 1 lembar dokumen laporan penggajian ke bagian manajemen, selesai. Kelima ada flowchart pada kolom manajemen. Yang pertama, menerima dokumen penggajian dari bagian administrasi penggajian, kemudian memeriksa dokumen penggajian. Jika dokumen penggajian tidak disetujui, maka dokumen tersebut akan diperiksa kembali oleh bagian administrasi penggajian. Jika dokumen penggajian disetujui, maka bagian manajemen akan mengeluarkan cek penggajian yang kemudian diteruskan kepada bagian administrasi penggajian untuk pembuatan slip gaji karyawan. Menerima dokumen laporan penggajian dari bagian administrasi penggalian. Mengarsip dokumen laporan penggajian berdasarkan nomor urut, selesai. Sistem pengendalian internal. 1 karyawan, 2 departemen masing-masing, 3 departemen PSDM, 4 administrasi penggajian, 5 manajemen. Kelemahan dalam pengendalian internal. 1. Sistem ini tidak menjelaskan perbedaan antara karyawan tetap dan kontrak sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan penggajian. Kedua, pencetakan kartu waktu kerja seharusnya bisa dilakukan kapan saja atau pada saat akhir bulan. Ketiga, sistem penggajian karyawan yang masih menggunakan cara manual sehingga proses penggajian tidak efektif. Keempat, sistem seharusnya mampu mengupdate data baru dari setiap perubahan data dari setiap departemen. Kelima, keamanan sistem aplikasi belum begitu diperhatikan sehingga dapat digunakan pihak lain. Keenam, di dalam sistem ini tidak menjelaskan prosedur pengabsenan karyawan sehingga mampu menurunkan aktivitas karyawan. Ketujuh, seharusnya proses penggajian dilakukan dengan pihak ketiga atau bank sehingga lebih efektif dan aman.
Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.